Jadi gang apa nama gangnya? Gang Lejar Mana? Gang Lejar Mana? Iya. Ada juga Hegar Mana tuh. Lejar Mana? Ada juga Pang Hegar di Subang mah. Nah, di sini ada. Oh, ada Lejar Mana? Iya. Emang kamu punya mana? Kenapa? Hah? Kan nama gangnya. Emang nggak punya hati? Punya. Mana itu artinya hati kata orang Sunda mah. Oh, kurang ngerti bahasa Sunda. Ya kudu diajar atuh cicing di Subang teu ngarti bahasa Sunda. Cuman Dua aja, ini kan Dua aja. apa bagian nomor banyak, dua. Kasih bumbu. Ini yang disebut disam paling aneh di dunia, 10.003 kalau 4 16.000. beda-beda Aneh. yang lain. Aing mah Ya, banyak nggak bisa. Oh. Tuh kasih sama si Bu, mau. Oh. Ya, sok. Lagi. Ya, sebentar, Bu. Di fotonya sini bareng Teteh aja sini. Weh. Sok sini. Nih, siapa yang mau, Teh? Mau, nah, sok. Nih. Ayo, mau. Sok, makan. Kasih ya, Pak. Ya. Jadi berapa? Orang Batak bilangnya apa sih kalau ke perempuan? Butet. Hah? Butet. Butet mah bukan bayi. Butet itu perempuan. Iya. Panggilannya Butet. Jangan dong. Main Dinda aja. Butet mah tahu Dinda. kelihatan banget orang Batak. Oh iya. Jadi berapa? Di 242.000. 200. Ayo. Nah, jadi 200. 42.000. Nih. Gak ada uang kecil, Pak. Hmm? Itu udah paling kecil. Oh, 42.000. Iya. Nih, saya kasih uang kecil. Nih, saya juga punya duit yang kecil tuh. Kamu deh punya nih. Nih, emang saya nggak punya duit yang kecil. Nih, punya. Oh, Karena nggak ada kembalian tadi. ini untuk modal lisamnya. Makasih, Pak. Kan mau dagang, Iya, Pak. Makasih. udah punya tuh. Iya. Bisa dagang sendiri. Amin. Iya, Pak. Saya nanya bisa nggak? Bisa. 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 Benar. Benar. Daripada sama orang nungguin orang, Iya, Pak. udah bisa ya? Bisa. Bisa Makasih, kuliah. Pak. Nanti udah dagang kuliah kan? Iya. Benar. Bener, Pak. Ya, oke ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya teman-teman, itulah tadi mengenai ketika Deddy Mulyadi ya membantu ya salah seorang cewek di pinggir jalan, teman-teman sedang jualan dan dia berhenti membantu, dan bahkan juga ya jualan itu cepat selesai. Dan Kang Deddy Mulyadi tentu setiap dia bertemu orang maka dia pasti akan memberikan uang. Dan ini adalah sosok pemimpin yang baik, teman-teman, karena bukan hanya di kampanye saja dia bisa ya bercanda dengan rakyat, bahkan ketika dia pun sudah menjadi gubernur ya Jawa Barat. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana ya program dari Kang Deddy Mulyadi ini ya yang kontroversi. Nah, di sini dikatakan bahwa kontroversi keputusan Deddy Mulyadi soal satu kelas maksimal 50 siswa. Nah, kita lihat bagaimana kontroversi ini, teman-teman. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang penambahan kuota siswa menjadi sorotan. Kebijakan itu tertuang dalam keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 463 tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Nah, keputusan itu memuat tujuan pencegahan anak putus sekolah antara lain meningkatkan akses layanan pendidikan bagi murid yang terkendala dalam penerimaan murid baru secara reguler. Kemudian memberikan pemenuhan hak warga Jawa Barat untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu serta meningkatkan angka partisipasi sekolah ke SMA atau SMK.
Nah, calon murid yang didasar berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dari panti asuhan yang terdaftar pada Dinas Sosial yang terdampak bencana alam serta murid bina lingkungan sosial budaya. Adapun satuan pendidikannya yang memfasilitasi adalah sekolah menengah atas SMA dan sekolah menengah kejuruan SMK negeri serta SMK terbuka, SMA terbuka. Nah, calon murid ditempatkan pada satuan pendidikan banyaknya 50 murid, disesuaikan dengan hasil analisis data luas ruang kelas yang akan digunakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah salah satu yang menjadi kontroversial teman-teman, karena di dalam satu kelas itu ya ada nanti ya 50 siswa yang duduk di situ. Menurut Ketua Perwakilan Ombudsman ya Jawa Barat dan Satriana, penambahan daya tampung siswa baru di SMA dan SMK negeri seperti disebutkan dalam keputusan Deddy Mulyadi berpotensi melanggar aturan sistem penerimaan murid baru SPMB. Dia mengatakan penambahan murid di kelas yang melebihi ketentuan standar akan berimplikasi pada kualitas dan pelayanan pembelajaran. Nah, ini juga dikomentari teman-teman, karena kalau terjadi banyak siswa di kelas, maka itu akan mengakibatkan dan mempengaruhi bagaimana standar dan kualitas pelayanan dalam pembelajaran. Tetapi Kang Deddy Mulyadi juga menilai bahwa ini usaha supaya semua siswa itu ditampung. Oke. Usulan penambahan jumlah murid tersebut seharusnya dilakukan pada tahap perencanaan penerimaan murid baru saat melakukan penetapan wilayah sebaran dan simulasi daya tampung sebelum diumumkan pendaftaran SPMB, katanya kepada Tempo pada Rabu 3 Juli 2025. Nah, meskipun dimungkinkan ada pengecualian jumlah murid di setiap rombel menurut dan acuannya pada keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 071, pengecualian itu dibatasi kriteria, yaitu satuan pendidikannya baru didirikan melaksanakan pembelajaran kelas rangkap atau berada di daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, keputusan itu juga tidak sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang mengatur perlibatan sekolah swasta dalam hal terdapat kekurangan daya tampung pada satuan pendidikan negeri, ujarnya. Nah, Ombudsman menilai kebijakan penambahan murid itu juga berpotensi menimbulkan permasalahan lain seperti tuntutan memasukkan calon murid yang tidak diterima di jalur lainnya dengan berbagai alasan, kemudian bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap konsistensi pernyataan dan kebijakan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga bisa memunculkan rasa ketidakadilan bagi calon murid baru. Calon murid jalur lain yang sudah patuh mengikuti seluruh tahapan dan prosedur SPMB. Juga berpotensi membuat ketidakpuasan sekolah swasta mengenai perhatian pemerintah. Padahal dengan jumlah sekolah swasta yang lebih banyak dibandingkan sekolah negeri, mereka selama ini telah berkontribusi dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Jawa Barat, ujarnya. Ombudsman meminta agar upaya Pemprov Jawa Barat membantu anak-anak dari keluarga dan berpenghasilan rendah untuk mengakses pendidikan tidak dibatasi pada sekolah negeri. Nah, ini teman-teman tentang kontroversi bagaimana dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, ya, di mana satu kelas itu ada 50 siswa.